Itu udah 40 tahun kali, lebih ya. 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Jumpa kembali di MKT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan niat baik tidak cukup untuk pelayanan Tuhan yang besar gitu. Jadi kalau dengan hanya mengandalkan niat baik saja itu tidak menjamin bahwa bisa tepat dengan pelayanan kita untuk Tuhan dan besar, tidak bisa nyampe seperti itu. Nah ini saya coba kupas. Saya dapat impresi di Yesaya, kitab Yesaya pasal 49 ayat 6. Nah, cuman saya nanti coba urai biar total aja gitu, jadi dari Yesaya 49 1 sampai 7 ayatnya itu. Nah, ini saya bacakan dulu yang ayat 6-nya gitu. Terlalu sedikit bagi kita hanya untuk menjadi hamba Tuhan dan untuk menegakkan semua orang, untuk mengelihkan orang percaya yang orang yang percaya Tuhan tapi masih belum mengerti Tuhan dengan benar gitu. Nah ini tugas kita itu seperti itu ya, bagaimana caranya untuk mengembalikan orang-orang tersebut gitu. Tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi terang bagi semua orang, dan keselamatan dari Tuhan untuk apa? Jadi bagaimana kita menjadi terang bagi semua supaya keselamatan dari Tuhan sampai ke manapun juga itu. Jadi intinya ayat ke-6 dalam pasal 49 kitab Yesaya tersebut adalah itu. Terlalu sedikit bagi kita hanya untuk menjadi alat Tuhan untuk menegakkan banyak orang gitu, untuk mengembalikan orang-orang yang lepas. Maksudnya lepas di sini tidak mengenal, tidak mengerti akan perintah peraturan Tuhan, tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi terang, menjadi alatnya Tuhan ya, untuk bisa menyelamatkan orang-orang dimanapun juga gitu. Intinya seperti itu. Tuhan ingin menggunakan kita sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan mereka kembali ke perintah dan peraturan Tuhan, sehingga mereka memang mendapatkan keselamatan yang kekal gitu. Karena arti keselamatan di sini memang tidak lepas dari selamat adalah orang yang melakukan firman Tuhan gitu. Orang yang mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya pasti akan masuk dalam keselamatan yang Tuhan maksud gitu. Nah, keselamatan ini berarti kan keselamatan yang akan sampai masuk ke alam akhirat di dalam surga. Itu ayat 6-nya seperti itu. Tapi mungkin saya mesti jelasin dari ayat 1 sampai 7 saja supaya bisa lebih jelas gitu. Jadi di sini kembali lagi kisaran di ayat 49 Yesaya ini, di catatan saya masih di kisaran Yesaya gitu, karena saya belum lompat keluar dari kitab Yesaya. Jadi saya coba kupas lagi kitab Yesaya pasal 49 dari ayat 1. Dengarkanlah kita
perhatikanlah kita yang jauh. Tuhan telah memanggil kita sejak dari kandungan, telah menyebut nama kita sejak dari perut ibuku. Jadi kembali lagi, semua orang itu sebenarnya sudah terpanggil oleh Tuhan gitu. Yang bagaimana Tuhan ingin menjadikan kita dan banyak teman-teman kita dan banyak orang itu untuk dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, untuk terselamatkan dan dapat menjadi alat keselamatan bagi yang lain gitu. Ini dari awalnya Tuhan udah rancangkan kehendaknya seperti ini gitu. Tuhan telah membuat mulut kita sebagai alat itu untuk menyampaikan keselamatan yang dari Tuhan tadi gitu. Jadi Tuhan udah atur bahwa mulut kita gitu, melalui mulut kita adalah bagaimana memberitakan keselamatan yang dari Tuhan gitu. Memberitakan keselamatan dari Tuhan adalah bagaimana memberitakan firman Tuhan gitu ke sebanyak mungkin orang gitu. Dan kita dianggap oleh Tuhan bukan cuma sebagai pedang aja, tapi juga sebagai panah gitu. Kalau kita artikan pedang dan panah, mungkin kalau pedang kan senjata yang harus kita pegang gitu, ada di tangan kita. Jadi mungkin ya orang-orang di sekitar kita kan yang kita bisa pedangi gitu. Tapi kalau bicara panah, anak panah itu kan kita bicara jauh gitu. Bagaimana anak panah itu ditembakkan begitu jauh, puluhan meter mungkin gitu. Nah ini berarti kan diumpamakannya mungkin jauh. Jadi kita ini memang sama Tuhan sudah diciptakan, sudah dirancangkan, sudah dikehendaki bahwa kita ini menjadi alat memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di sekitar kita maupun yang jauh di luar kita gitu, di luar sekitaran kita gitu. Nah ini diumpamanya pedang dan anak panah gitu. Tuhan berfirman kepada kita, kita adalah ya alatnya Tuhan gitu. Dan oleh kita Tuhan akan menyatakan keagungan Tuhan gitu. Nah ini Tuhan akan diagungkan apabila kita menjadi alat Tuhan gitu. Jadi waktu kita menjadi alat Tuhan, kita berarti menjadi keselamatan bagi banyak orang. Nah banyak orang yang diselamatkan ini akan melihat Tuhan melalui kita. Jadi kita hanya alatnya. Nah, cuma sering kalah kaprah, manusianya sering membanggakan diri, mengagungkan diri, seolah dia menyelamatkan teman-teman yang lain. Padahal kan bukan gitu. Kita hanya alat Tuhan saja untuk menyelamatkan teman-teman yang lain gitu. Tetapi kita berkata, kita telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan kita dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hak kita terjamin pada Tuhan dan upah kita pada Allah kita gitu. Jadi ini kadang-kadang waktu dalam proses gitu, proses untuk menjadi alat Tuhan, kadang-kadang ya kita jatuh bangun gitu. Bagaimana hidup mengalami jatuh bangun gitu. Nah sebenarnya ya kalau kita sadari meskipun kita dalam kondisi jatuh bangun, tapi kalau kita lihat realita yang terjadi gitu, ya tetap Tuhan cukupi kita kok. Ya Tuhan tetap, kalau di bahasa firman-Nya Tuhan nyatakan bahwa ya tetap hak kita gitu, hak kita tetap bisa hidup kok, dan upah kita tetap kok Tuhan cukupi gitu. Cuman kembali lagi kalau parameternya kelimpahan, Tuhan sepertinya tidak akan memberikan kelimpahan kepada kita sebelum kita mengenal kebenaran. Kenapa? Karena kita khawatir terhilang dari Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan kan seperti itu, tidak mau memberikan satu kelimpahan kepada kita karena kitanya belum siap gitu untuk benar, untuk bisa menggunakan berkat itu seperti rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, maka firman Tuhan yang membentuk kita sejak dari kandungan untuk menjadi alatnya, untuk mengembalikan orang-orang teman-teman kita yang lain itu ke dalam keselamatan Tuhan gitu, dan menyelimutinya dengan ini salah, dan supaya dikumpulkan kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan ingin bagaimana caranya ya kita menjadi alat Tuhan untuk mengembalikan orang-orang dan mengumpulkan kembali kepada Tuhan lagi. Nah, orang bisa kembali kepada Tuhan apabila orang
melakukan perintah peraturan Tuhan gitu. Nah, orang melakukan perintah peraturan Tuhan apabila orang mengenal dan mengerti apa perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah, orang akan mengerti dan mengenal perintah Tuhan, tapi kalau tidak melakukan juga percuma. Nah, ujung-ujungnya tetap orang harus melakukan firman Tuhan gitu. Cuman proses melakukan firman Tuhan itu harus diawali dulu dengan mengenal dan mengerti, dan sebelum mengerti dan mengenal, ya orang harus punya kemauan untuk percaya dan mau mengikuti perintah peraturan Tuhan. Nah, itu urutannya seperti itu sampai ujungnya melakukan. Waktu sudah belajar mengerti dan melakukan, ya ini sudah ada keterlibatan Roh Tuhan di dalam realisasinya gitu. Kalau tidak, kita tidak kuat gitu. Maka kita dipermulakan ibadah Tuhan. Jadi apabila kita bisa menjadi alat Tuhan, bagaimana kita menyelamatkan teman-teman kita dan teman-teman kita, ya itu otomatis kita akan menjadi mulia di mata Tuhan. Nah, jangan sampai salah kaprah lagi nih. Teman-teman jangan sampai mengharapkan kemuliaan dari mata teman-teman yang lain gitu. Jadi kita ini cuma mengharapkan kemuliaan dari mata Tuhan saja gitu. Memang Tuhan inginkan seperti itu. Dan kita mengakui bahwa Tuhan kita menjadi kekuatan kita, ya khususnya di dalam firman-Nya gitu. Terlalu sedikit bagi kita hanya untuk menjadi alat Tuhan gitu, untuk menegakkan orang-orang yang dekat dan untuk mengembalikan orang-orang yang lepas dari kebenaran hidup, lepas dari kebenaran Tuhan gitu. Tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi terang, menjadi alatnya Tuhan, menjadi terang itu bagi semua manusia gitu. Bahkan Tuhan di sini katakan sampai ke ujung bumi, berarti sampai seluruh dunia kalau mungkin. Zaman ini zaman medsos sangat memungkinkan gitu. Kita bicara di kota kita bicara di ruangan kita, tapi apa yang kita sharingkan itu bisa nyampe ke seluruh dunia gitu. Nah, ini teman-teman kalau yang memang tergerak untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, coba pakai medsos gitu. Kita ikutin orang dunia, jalankan medsos untuk kepentingan Tuhan gitu. Mudah-mudahan sharing kita bisa sampai jauh juga gitu. Tidak kalah dengan apa yang orang dunia lakukan gitu. Nah, beginilah firman Tuhan. Ini di ayat 7 ya, ayat terakhirnya. Beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, kepada kita yang dihinakan orang, kepada kita yang dijijikkan orang, kepada kita yang sebagai yang awalnya sebagai bawahan-bawahan saja gitu, bawahan dari siapapun juga. Satu saat atasan kita, pimpinan kita, owner kita, mungkin prinsipal kita, atau factory kita, atau kerabat kita akan melihat perbuatan Tuhan itu melalui kita loh, melalui perbuatan kita. Jadi orang awam akan melihat Tuhan itu bisa juga dari tingkah laku kita gitu. Kita yang diselamatkan Tuhan ini adalah gambaran gitu bahwa ada Tuhan di dalam kita. Intinya seperti itu gitu. Jadi makanya kita ini kalau masuk di dalam alat Tuhan, ya kita akan menjadi seperti itu gitu. Nah itu Tuhan katakan begitu loh. Jadi atasan-atasan pejabat akan melihat perbuatan Tuhan, lalu bangkit memberi hormat kepada Tuhan, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah kepada Tuhan, oleh karena Tuhan yang setia gitu, oleh karena Tuhan yang kudus, maha kudus, yang memilih kita. Nah di situ, jadi melalui kita orang-orang banyak menjadi memberi hormat dan menyembah Tuhan gitu, karena melihat kita, melihat contoh kehidupan kita gitu. Nah ini yang Tuhan harapkan seperti itu teman-teman. Jadi ya kita sepertinya apabila kita memang percaya Tuhan dan mau ikut Tuhan dan sayang Tuhan, taat melakukan perintah peraturan Tuhan, ya kita memang tidak bisa lari dari
tugas tanggung jawab kita sebagai alat Tuhan itu. Karena memang Tuhan ciptakan kita dari awal, dari saat di kandungan ibu kita, yang memang semua juga menjadi alat Tuhan. Tinggal masalahnya kepekaan kita aja gitu. Kita terbuka enggak tempat kita untuk bisa menjadi alat Tuhan. Ini versi firmannya kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kalau yang versi kehidupan saya gitu, apa yang saya alami dalam hidup. Ada saat-saat kita tanpa sadar memiliki rancangan dan kehendak sesuai dengan jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Walau dalam hal rencana pelayanan rohani sekalipun gitu. Sehingga kita tidak sadar, tidak sabar menunggu rancangan dan kehendak Tuhan. Jiwa kita dikuasai kehendak kita sendiri. Nah, ini maksudnya ada saat-saat kita ada keinginan gitu, bagaimana caranya kita melayani Tuhan, bagaimana kita menjadi alat Tuhan. Tapi waktu kita tergerak untuk menjadi alat Tuhan, masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Tapi yang terjadi itu malah sebaliknya gitu. Kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak sadar ya, pengenalan dan pengertian akan firman belum dalam. Tapi kita secara emosi sudah ingin melangkah lebih untuk Tuhan gitu. Nah, ini kan jadi akhirnya malah jadi kacau gitu. Ya, niat baik kita akan tidak mencapai kebenaran yang Tuhan mau gitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Biasanya orang waktu on fire kepada Tuhan sering lupa daratan gitu. Jadi main seruduk aja, yang penting pokoknya saya pengen melayani Tuhan, sehingga timbul rancangan dan kehendak itu yang bukan dari Tuhan, tapi rancangan dan kehendak dari kita. Rancangan dan kehendak dari Tuhan itu tidak bisa dengan cara lain selain kita mengenal dan mengerti akan firman lebih dulu gitu. Apabila kita belum ada pengenalan pengertian akan firman, itu rancangan dan kehendak Tuhan itu tertutup oleh rancangan dan kehendak kita gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati gitu. Kalau rancangan dan kehendak kita itu kan timbulnya dari jiwa kita, dari pikiran perasaan kita. Tapi kalau rancangan dan kehendak Tuhan itu kan timbulnya dari roh kita yang dikendalikan oleh roh Tuhan gitu. Nah, ini sangat beda gitu. Jadi yang satu dasarnya dari jiwa, rancangan dan kehendak Tuhan yang dari jiwa karena pengennya kita sendiri, dan satunya rancangan dan kehendak Tuhan yang dari roh, karena memang kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, dan memang roh Tuhan yang menggerakkan kita gitu untuk bisa menjadi alat pelayanan Tuhan gitu. Oleh karena dorongan kehendak, kita mencari segala jalan dan segala cara untuk mendukung kehendak kita. Kita mulai merencanakan personal pendukungnya, bukan dengan andalkan Tuhan, tetapi lebih bersifat andalkan kemampuan kita membentuk seperti sebuah organisasi gitu, atau membuat konsep dan strategi di perusahaan. Jadi urusan rohani kok jadi disama-samakan dengan organisasi atau disamakan dengan bagaimana ngatur perusahaan gitu. Padahal urusan rohani kan tidak bisa begitu gitu. Kalau urusan rohani kan jelas basicnya kan harus benar-benar tidak bisa lari dari perintah peraturan Tuhan, tidak bisa lari dari rancangan kehendak Tuhan gitu. Jadi yang tadi saya bilang gitu, kalau cerita kepentingan organisasi, kepentingan perusahaan, mungkin antara jiwa dengan roh itu lebih pekat urusan jiwa gitu dibanding roh. Tapi kalau bicara menjadi alat Tuhan, itu kan berarti kepekatannya kan ada di rohani gitu, bukan di jiwa. Meskipun dua-duanya saling terkait. Waktu kita bicara jiwa, kita juga mesti kaitkan rohani. Waktu rohani juga aplikasinya membutuhkan jiwa gitu. Jadi memang, tapi awal startnya itu beda gitu. Bagaimana kita melayani di organisasi atau di perusahaan dengan bagaimana kita melayani di urusan rohani. Ini sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita terjebak memaksakan diri, ya urusan rohani itu dipaksakan hanya dengan jiwa kita saja, seperti kita ngatur organisasi atau perusahaan. Terlebih jika menjumpai di dalam perjalanan, maksudnya
Terlebih kita menjumpai mentor rohani yang kurang peka terhadap Tuhan, kurang peka, yang kurang menguasai firman gitu. Nah, nanti arahan-arahan si mentor rohani ini makin menyesatkan kehendak menyesatkan kita gitu. Yang kehendak kita itu jadi makin nonjol, makin disesuaikan dengan obrolan si mentor rohani yang tidak peka dan kurang menguasai firman ini gitu. Jadi akhirnya makin kacau lagi, makin menjauh dari rancangan dan kehendak Tuhan. Nah ini juga kita harus hati-hati, mentor rohani kita ini mesti kita lihat gitu ya. Kembali lagi kalau kita mau lebih aman, ya memang kalau urusan firman, urusan Tuhan itu mentor rohani kan cuma sebagai alat asa saja. Adapun kitanya itu kan pribadi yang harus ada kontak dengan Tuhan. Nah untuk bisa kontak dengan Tuhan, Tuhan sediakan dua macam facility kan. Satu urusan firman Tuhan di kitab suci kita, mungkin bagi yang Muslim ada di Al-Quran, mungkin bagi yang Nasrani ada di Alkitab dan yang lain-lain juga begitu di kitab sucinya. Dan bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan di dalam firman tersebut gitu. Sehingga kita tiap hari bergaul dengan Tuhan, tidak terlalu mengandalkan dari keputusan si mentor rohani kita. Jadi mentor rohani kita nggak apa-apa gitu, itu kan sebagai alat sharing kita, sebagai mentor kita gitu. Bagaimana kita mengasah dengan mentor rohani kita gitu. Tapi tidak bisa mentor rohani itu disetarakan dengan kekuatan Tuhan. Apa yang diomongkan mentor rohani adalah keputusan Tuhan. Kayaknya salah besar gitu. Jadi kita mesti hati-hati, khususnya bagi yang kedatangan atau mempunyai mentor rohani yang kurang peka dan kurang menguasai firman. Ini kadang-kadang jadi sering arahannya berbeda dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Nya gitu. Untuk masuk rancangan dan kehendak Tuhan, sekalipun dalam hal niat baik kita melayani Tuhan, tidaklah cukup. Jadi kalau kita bicara kebenaran Tuhan, Tuhan itu kan bukan kebaikan Tuhan gitu. Tidak hanya berhenti di kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu kan akan banyak sekali disempurnakan, ya kita sebutnya kebenaran Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya kita bicara hidup benar di dalam Tuhan, bersama Tuhan gitu. Ya tidak lepas, ya kita memang harus menguasai firman dan kita menghidupkan roh Tuhannya gitu. Gak bisa cuma dasarnya cuma niat baik aja. Waduh, ini karena perusahaannya udah dikasih untung sekian banyak, saya mau sumbang, mau donasikan uang saya sebagian untuk Tuhan. Itu kan niat baik gitu. Tapi kalau bicara dari sisi kebenaran bukan seperti itu gitu. Ya gampangnya semua juga dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan kok. Kenapa kita petak-petakin kalau misalnya kita lagi perusahaannya untung, Tuhannya mau disuap atau mau disumbangkan sekian persen. Bukannya itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan gitu. Jadi kenapa kita mesti petak-petakin kalau ada untung begini cuma sekian persen? Ya sama aja, semua juga punya Tuhan. Kalau kita udah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, kita pasti pola pikirnya begitu gitu. Jadi semua untuk dari Tuhan, semua oleh Tuhan, dan semua untuk Tuhan gitu. Tidak bisa dibeda-bedain. Jadi niat baik itu tidak cukup gitu. Yang niat benar untuk melakukan firman Tuhan itu ya butuh kebenaran gitu. Kebenaran Tuhan, kebenaran Tuhan yang kembali ada di firman Tuhan dan ada di roh Tuhan gitu. Butuh pengenalan dan pendekatan, pengertian untuk dapat memahami rancangan dan kehendak Tuhan, di mana semua harus dimulai dengan cari pengenalan dan pengertian Tuhan. Nah, tadi yang seperti katakan gitu. Jadi kalau kita mengendaki rancangan, kita mengendaki mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, itu tidak bisa gitu. Harus lewat pengenalan dan pengertian akan firman dulu gitu. Kalau tanpa ada pengenalan dan pengertian akan firman, kita tidak akan pernah tahu apa rancangan dan kehendak Tuhan itu. Jadi tidak ada jalan lain. Kita potong kompas lewat mentor rohani, kita juga bisa makin sesat. Kecuali kalau mentor rohani kita memang sudah menguasainya, peka sekali dengan Tuhan dan juga menguasai firman. Nah itu lumayan dah. Tapi kalau mentor rohani tidak bicara seperti itu, susah. Nah yang konyol lagi, apabila kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu bahwa si mentor ini kurang peka atau si mentor ini kurang mengenal firman atau tidak? Kitanya tidak mengenal mengerti apa yang maksud firman gitu.
Jadi kembali itu susah sekali. Kita harus kembali, harus mengenal sendiri, harus mengerti sendiri akan firman Tuhan gitu. Pelayanan bagi Tuhan akan tidak tepat sasaran atau prematur jika bukan dasar firman dan roh Tuhan. Jadi kembali lagi, ya niat baik itu tidak cukup. Ya apabila kita menjadi alat Tuhan, apabila kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tidak dengan kebenaran yang dari Tuhan, yaitu tadi pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, nanti takutnya pelayan kita itu tidak tepat sasaran gitu, akhirnya tidak efektif dan jadi prematur. Ya akhirnya kita jadi maksudnya baik, ingin melayani Tuhan, dalam kenyataannya tidak bisa terjadi gitu. Tidak bisa terjadi apa yang seperti kita bukan kita ya, berarti apa tidak bisa terjadi seperti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi kitanya seolah melakukan itu sebenarnya bukan seperti rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi kita melakukan itu ya seenak-enaknya kita aja. Nah ini kan yang disebut jadi tidak tepat sasaran dan prematur. Kenapa prematur? Karena tidak mencapai dengan apa yang Tuhan maksud gitu. Intinya saya sharingkan pagi ini begini karena saya punya pengalaman bagaimana dalam perjalanan proses iman saya, dalam proses pengenalan firman-firman Tuhan, ya ada mentor rohani yang saya kalau pelajarin saat itu ya saya percaya gitu. Tapi setelah kalau saya lihat beberapa belas tahun sekarang, saya bisa lihat bahwa kok ingat mentor rohani saya waktu itu tidak seperti firman loh, tidak seperti yang firman katakan gitu. Jadi lebih banyak berbau ke rancangan kehendaknya dia sendiri untuk saya gitu. Jadi bukan rancangan dan kehendak Tuhan untuk saya, tapi rancangan dan kehendak dia sendiri, mentor saya sendiri terhadap saya. Nah ini takutnya jadi tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Akhirnya kita menjadi alat Tuhan jadi prematur gitu, jadi gagal. Oke, jadi teman-teman secepatnya kita pribadi harus menguasai dan mengerti akan firman Tuhan. Jangan terlalu setiap saat terserah mengandalkan mentor rohani kita aja, karena mentor rohani kita adalah rohaniawan, sedangkan kita adalah pengusaha atau pekerja. Buat Tuhan tidak ada bedanya gitu. Jadi mana rohaniawan, mana pengusaha, mana pekerja, semua sama. Mana anak-anak sekolah gitu, itu semua di mata Tuhan sama. Kita adalah anak Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan sejak dari kandungan ibu kita. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Mengejar apa yang benar dalam Tuhan, harus kenal dan mengerti firman, serta miliki iman untuk berani melakukan firman-Nya. Oke?